Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdul katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Uh, saya sebenarnya Pak Haji sangat miris melihat saudara-saudara saya di Indonesia yang dimana hampir 100 tahun Pak Haji ya, mereka itu memperbudakkan diri ke klan Ba'alawi yang menurut saya itu adalah sangat penghinaan secara tidak langsung, secara penghinaan. Kenapa saya memberanikan diri untuk menyampaikan apa yang saya temukan di Yaman? Karena memang kecintaan saya terhadap negeri saya dan juga saudara-saudara saya yang ada di Indonesia. Ya, lebih kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan yang paling utama lagi untuk menjaga marwah nama baik Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama saya di Yaman Pak Haji, memang banyak hal yang saya datangi di sana, yang saya cari, seperti sejarah tentang klan Ba'alawi dan juga tentang Faqih al-Muqaddam yang menurut mereka sangat suhra wal istifadha. Saya mulai dari Faqih al-Muqaddam. Faqih al-Muqaddam ini ternyata memang orang ini sangat tidak dikenal di Yaman. Daerah saya datangi seperti di Aden itu sendiri jadi ibu kota Janub sekarang ini, karena memang Yaman ini kan terpecah menjadi dua sekarang. Ada Janub, ada Shimal, yang dimana Janub ibu kotanya sekarang Aden. Terus saya pengen tahu bahwasannya yang mereka ceritakan Faqih al-Muqaddam selama ini di Indonesia itu benar apa tidak. Makanya saya sampai wawancarai orang-orang Yaman, dari kalangan tentaranya yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif, dari kalangan dosen yang pelajar. Saya tanya di Dole atau di Aden itu sendiri, seperti yang dilihat oleh teman-teman di YouTube atau di TikTok ya. Saya wawancarai mereka, saya tanya tentang Faqih al-Muqaddam. Siapa Faqih al-Muqaddam? Kata mereka nggak kenal. Memang suhra, seharusnya di Aden itu yang sebagai ibu kotanya Janub, seharusnya dia terkenal. Jadi beberapa orang ya, saya tanya tentang Faqih al-Muqaddam, mereka bilang nggak kenal. Tapi kalau ditanya tentang Syekh Abdul Qadir al-Jailani, itu malah ini apa, suhra. Hatta penjual-penjual ikannya juga kenal. Penjual sayapnya kenal. Syekh Abdul Al-Jalani. Mereka kenal. Menyebutkan ada beberapa ahli sejarah yang saya temui di Mukallah. Itu mereka bilang kenal tapi tidak tidak suhro. Hanya kenal, pernah dengar tapi tidak suhro. Seperti itu. Terus yang paling mengerikan lagi bahwasanya Faqih al-Muqaddam ini kan mereka mengatakan Mi'raj 70 kali dalam kitab mereka itu Arbiyatun kitab apa itu? Syahrul Ainiyah ya. Syarh Ainiyah itu kan mereka mengatakan wa fi riwayati sab'ina marrat wa fi riwayatihi sab'a wa isyrina marrat wa fi riwayatihi sab'a marrat. Itu kan tertulis gitu loh, bahwasanya kita nggak framing bahwasanya Faqih al-Muqaddam Mi'raj 70 kali. Jadi apa yang mereka katakan di Indonesia yang mereka dongengkan memang ada di dalam kitab mereka. Jadi bukan hanya cerita semata, bukan hanya dongeng semata yang mereka ceritakan, memang tertulis di dalam kitab mereka. Tentang Faqih Muqaddam lagi, yang dimana memang di orang ini memang di dalam kitab-kitab yang menceritakan, pernah ditanya oleh orang Arab Badui Pak Haji tentang ayat kullu syai'in halik illa wajah. Itu kata beliau ana min nuri wajah. Ana min nuri wajah.
Oh. Jadi setiap sesuatu itu pasti binasa kecuali zatnya Allah Azza wa Jal. Ya, betul. Terus kata Faqih Al-Muqaddam, saya itu adalah zatnya Allah itu sendiri. Lanjutkan lagi bahwasanya dia juga mengaku Tuhan. Dia ditanya siapa itu Allah, itu saya, itu Allah itu sendiri katanya. Desa Badui itu tadi yang menjual pelepah kurma, Yakulu berkata, hal Muhammad ibnu Ali wallah, apakah Muhammad bin Ali al-Faqih Muqaddam itu Allah? Wakola, lalu al-Faqihil Muqaddam menjawab, naam anallah. Nah ini loh, nah ini masih ada manuskripnya, saksinya masih ada bahwa al-Faqihil Muqaddam itu mengaku saya Allah. Kalau seperti Al-Hallaj atau Syekh Siti Jenar ya, itu kan ada iqamatul hujjah dari teman-temannya. Mereka mentahdir beliau, memperingatkan agar berlepas diri dari pemahamannya kan. Kita tahu semua tentang masalah itu. Terus juga dikenal Suhro tentang adanya beliau. Cuma kalau Faqih Al-Muqaddam ini kan orangnya tidak tahu, pemahamannya malah diimani, tidak diberitahu kepada umat bahwasanya ini adalah kesesatan, malah didakwahkan kepada umat untuk sembah dengan pemahamannya si Faqih Al-Muqaddam. Itu saja kerusakannya. Kalau Al-Hallaj kan ditegur, dinasihati, malahan kita tahulah riwayatnya bagaimana beliau itu. Tapi kan Faqih Al-Muqaddam ngaku jadi Tuhan saja tetap diimani sama mereka. Ngaku Mi'raj 70 kali naik kambing saja. Jadi naik kambing ini Pak Haji bukan framing saya atau teman-teman, bukan. Di dalam kitabnya tertulis, kitab mereka. Di Mi'raj itu naik kambing. Gitu loh. Jadi ala kulli hal perbedaan tentang Syekh Siti Jenar atau dengan Al-Hajj tadi itu, kita bisa melihat bahwasanya ketika ulama kita melihat ada kesalahan, pasti ada iqamatul hujjah, menasihati agar orang kaum muslimin tidak masuk ke dunia mereka, walaupun itu ada benarnya. Tapi kan Faqih Al-Muqaddam ini kan tidak ada sama sekali teguran, tidak ada sama sekali bantahan bahwa ini sesat. Hasyim Asy'ari sendiri saja itu sudah menyampaikan, siapa yang dalam kitabnya itu, siapa yang mengaku Mi'raj selain Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kufur. Bukan saya mengatakan, Pak Haji ini Kiai Hasyim Asy'ari sendiri menyampaikan seperti itu, rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Jadi memang tentang Faqih Al-Muqaddam ini sifatnya agar dia disembah. Mereka menceritakan sebuah kesesatan yang dimana itu seharusnya dibantah, tetap mereka tutup mata, malah didakwahkan di Indonesia. Itu kan namanya untuk orang ini bisa memperbudakkan diri di leluhurnya. Kan ini kan kacau gitu loh. Apakah kita mau diam saja seperti itu? Kan nggak mungkin. Tidak eksis. Memang nggak ada. Syaratnya seseorang itu dibilang suhro itu kan, kata suhro itu kan di dalam usul fikih, suhro itu kan namanya orang yang muktabar, terkenal dari tulisannya, dari fatwanya, terus orang disaksikan, ada saksi yang melihat dia masa hidupnya seperti apa. Ini boleh kita mengatakan suhro. Ini kan. Tapi kalau orangnya tidak ada yang menyaksikan, tidak ada kitabnya, tidak ada fatwanya, kalaulah mereka seperti Bahar mengatakan dari ujung ke ujung mereka dikenal, ini Faqih Al-Muqaddam terkenal, malah lebih terkenal Faqih Al-Muqaddam daripada Abu Bakar. Kan repot ini. Ada lagi yang mereka mengatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memang dia terkenal di dunia, masyhur di dunia. Tapi kalau Faqih Al-Muqaddam dia lebih terkenal di akhirat, ini kan ngaco. Jangankan di daerah lain Pak Haji, mohon maaf ya. Saya datang ke Tarim, di daerahnya mereka tempati itu, tempatnya Umar bin Hafid juga, mohon maaf saya mungkin termasuk orang yang nggak mau manggil Habib. Tempatnya Umar bin Hafid sendiri, beberapa orang yang ada di Tarim di situ di daerahnya mereka itu tidak ada yang kenal. Seharusnya kalau memang dia adalah orang yang suhro, apa iya di Tarim aja nggak ada yang kenal? Bang Ba'alawi sendiri yang mengenal dia. Ya kalau begini kan berarti terbatal yang namanya suhro wal istifadah kan.
Nggak bisa seorang kita dalam ilmu hadis saja untuk menjadikan sebuah hadis itu sahih kan kita harus kenal orang ini, apa dia goncang nggak dalam ilmu hadis, dia pendusta nggak, bagaimana orang yang menyaksikannya, baru bisa hadis itu dikatakan sahih. Kalau dia tidak, orang ini tidak suhro, bagaimana bisa kita katakan pembawa hadis ini sahih? Sama dengan Fakih al-Muqaddam. Mereka mengatakan dia suhro wal istifado. Yang saya lihat dengan mata kepala Pak Haji ya, yang saya dapatkan, yang saya saksikan, saya akan ceritakan. Sesuatu yang saya tidak ketahui, saya pasti nggak akan ceritakan, karena kita harus sidik dalam menyampaikan sesuatu, tanggung jawab di hadapan Allah Azza. Kami pernah bertemu dengan salah satu seseorang yang pernah membangun kubah di sekitar situ, kubah masjid. Sudah lama sekali. Kubah masjid apa? Saya nggak tahu nama masjidnya. Oh ya. Tapi beliau pernah ikut membangun masjid itu, kubahnya. Oke. Dan beliau bersaksi, katanya sampai beliau bilang uqsim billah wa rabbul Ka'bah, katanya. Selama saya membangun masjid di sekitar lembah itu yang dijadikan kuburan Hud sekarang, saya tidak pernah menemukan ada kuburan Hud di situ. Tahun yang lalu. Nah, ternyata kuburan Hud ini Pak Haji bukan didapati dengan secara yakin. Kata Imam Ghazali itu kan yang sampai derajat hakul yakin itu kan harus dengan 3 perkara ini. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kita ilmui, kita dalam orang yang menyampaikan, kita ada saksi yang melihatnya, terus kita lihat sendiri, atau orang tua atau kakek kita yang pernah melihat, benar nggak ada kuburan itu? Ternyata tidak. Ternyata kuburan itu diakui dengan mimpinya si Syekh Abu Bakar bin Salim. Oke. Syekh Abu Bakar bin Salim ini pernah mimpi kalau kuburan Hud ada di situ. Pernah diziarahi ke kuburannya. Jadi Nabi Hud itu datang ziarah ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi seorang nabi yang duluan ziarah ke seorang habib. Ini kan pembodohan begitu loh. Sebegitu alim ke Anda itu sampai seorang nabi datang ziarahi kamu, kan begitu aja. Secara logikanya begitu. Memang termaktub dalam kitab mereka. Abu Bakar bin Salim ini bukan hanya bisa memadamkan api neraka saja Pak Haji. Bukan hanya, tapi bisa menghentikan matahari. Ada seorang perempuan, dia lagi berpuasa, terus si Syekh Abu Bakar bin Salim lewat. Karena dia kewaliannya tinggi, matahari ditahan. Jadi perempuan ini keluar dari jendela Pak Haji. Ya fulan, tolong itu matahari dilepaskan. Saya ini lagi puasa, saya mau buka. Kalau ditahan terus kapan saya mau buka puasa? Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim pun melepas itu matahari. Jadi si ibu ini pun tadi berbuka puasa. Ini cerita lucu ini Pak Haji. Saya sampai disuruh sama orang Yaman itu, kalau kamu sakit ke rumah sakit. Jadi saya pernah datangi beberapa orang tua di Aden. Jadi kan ceritanya ini, kisahnya kan Syekh Abu Bakar bin Salim ini kan datang ke Aden. Mau ngisi kajian atau mau berziarah, wallahu alam saya nggak tahu. Ala kulihal, dia datang ke Aden, terus orang Aden mengatakan ke dia, kalau memang kamu adalah wali, tolong turunkan hujan susu. Jadi hujan susu pun diturunkan sama beliau sampai Aden itu kebanjiran hujan susu. Saya datang ke Aden itu, saya tanya beberapa orang imam masjid yang tua-tua, saya kan nggak mungkin saya tanya yang anak muda karena mereka nggak mungkin tahu kisah itu gitu loh. Kalau yang lebih tua kan mereka masih bisa dapat lah dari orang tuanya mereka tentang kisah-kisah itu. Kata imam itu, saya nanya, saya bilang, pernah nggak ada datang hujan susu di Aden? Ya khi anta marid idhab ila mustasfa, katanya. Ada amrun ajib ada soal, katanya. Jadi kata beliau, kalau kamu sakit ke rumah sakit. Waduh, saya dibilang gila ini. Jawaban yang satu kan memang seorang imam ya, dia juga seorang penceramah. Saya nanya tentang itu, kata beliau ya idhab ila mustasfa ya akhi. Apa iya ada seorang wali yang bisa mendatangkan hujan susu? Seorang wali bisa mendatangkan karomah. Karomah itu bukan seperti yang diceritakan sekarang ini.
Allah sendiri menceritakan karomah di Al-Quran tentang Ashabul Kahfi itu yang 300 tahun. Allah tidak sebut nama mereka. Karena memang karomah itu mutlak datangnya dari Allah Azza wa Jalla untuk orang yang punya tauhid, orang soleh. Kalau karomah yang mereka ceritakan ini adalah karomah perbudakan. Mereka ceritakan mereka punya nenek moyang dengan beserta nama-namanya agar orang itu bisa sembah kepada nenek moyang mereka, kan ini ngaco. Untuk berbuat syirik, menyembah kepada leluhur mereka dengan menggaung-gaungkan. Kalau Allah kan cerita karomahnya orang soleh dalam Al-Quran tidak menyebut nama mereka.